Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Minggu lalu kalian belajar tentang membuat cerita. Kali ini kita akan belajar mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam cerita dan menceritakannya kembali dengan bahasa yang komunikatif, intonasi yang tepat, dan artikualifikasi jelas. Dari materi ini, anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik dan berintonasi yang tepat dan benar. Sekarang kalian buka bukunya halaman 10. Di situ ada teks asal mula telaga warna. Ibu kasih waktu 5-10 menit untuk membaca dan memahami isi teks tersebut ya. Silakan dibaca anak-anak. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Kalau sudah, di situ ada pertanyaan. Silakan kalian menjawab pertanyaan ya. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Kalau sudah, kita bahas bersama ya. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Saya. Ya, silakan siap. Nomor 1, soalnya siapakah tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Jawabannya, tokoh-tokoh yang terdapat pada cerita adalah Raja, Permaisuri, dan Putri Raja. Gimana anak-anak? Apa betul jawabannya Suyatmi tadi? Betul Bu. Apa ada yang jawabannya berbeda mungkin? Selanjutnya pertanyaan nomor 2. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya silakan Desi. Di mana raja melakukan pertapaan? Jawabannya, raja melakukan pertapaan di hutan. Gimana anak-anak? Benar? Benar, Bu. Sekarang pertanyaan nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Isma Bu, Ya silakan. pertanyaannya, apa hadiah yang disiapkan Raja dan Permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Jawaban, Raja dan Permaisuri memberikan hadiah istimewa berupa kalung. Ya benar ya. Sekarang pertanyaan nomor 4. Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, Ya silakan. mengapa Permaisuri bersedih dan menangis? Jawabannya, Permaisuri bersedih dan menangis karena tingkah laku putrinya yang kasar. Ya benar. Pertanyaan terakhir nomor 5. Siapa yang mau menjawab? Saya lagi Bu. Ya silakan Mbak Suyatmi. Soalnya bagaimana sifat putri pada cerita tersebut? Sifat putri kasar dan tidak menghargai pemberian dari orang tuanya. Pintar semua anak-anak, tepuk tangan dulu dong. Tadi kalian sudah membaca teks asal mula telaga warna. Siapa yang mau menceritakan kembali asal mula telaga warna dengan intonasi yang jelas dan artikulasi yang tepat? Saya Bu. Ya silakan Lisna. Asal mula telaga warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Dua raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan Permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan Permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta
besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyiapkan hadiah istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali, bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Tangan dulu dong buat Lisna. Tadi itu yang dibacakan oleh Lisna itu cerita fiksi. Siapa yang tahu cerita fiksi itu apa? Tidak tahu. Cerita fiksi adalah teks berupa cerita yang sengaja dikarang oleh pengarang. Cerita tersebut dapat hasil imajinasi pengarang atau yang pernah terjadi di dunia nyata, lalu diolah oleh pengarang sehingga menghasilkan cerita rekaan. Kalian mencari informasi tentang cerita fiksi dan ciri-cirinya. Dan anak sudah, Bu. Sekarang siapa yang mau membacakan hasil informasi yang kalian ketahui? Saya. Ya, silakan Mbak Suyatni. Cerita fiksi adalah rekaan atau hayalan pengarang. Isi cerita dapat murni berasal dari hayalan pengarang. Cerita fiksi yang dikarang berdasarkan fakta diperoleh dari berbagai pengalaman diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Kemudian pengalaman tersebut diolah menjadi bahan cerita menarik. Ciri-ciri cerita fiksi. Yang pertama, nomor 1, merupakan cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. 2, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3, disajikan dalam alur cerita. 4, menggunakan bahasa yang komunikatif. 5, menggunakan bahasa baku. Sudah paham anak-anak? Sudah. Atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kesimpulannya adalah cerita fiksi adalah cerita yang berasal dari karangan Tuhan. Dalam bercerita menggunakan informasi yang tepat dan artikulasi yang jelas. Mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita tetap dengan menggunakannya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Sekian dari pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.